Children's Hospital Antasari dari tahun 2014 hingga sekarang, dan juga Medistra Hospital dari tahun 2018 hingga 2020, dan juga di Darmais National Cancer Hospital dari tahun 2015 hingga 2017, dan memiliki interest di Functional and Aesthetic Gynecology 2018. Wah, melihat CV-nya sangat luar biasa sekali ya, dokter. Menjadi motivasi juga nih untuk saya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Dokter Dinda bisa menyampaikan materinya. Waktu dan tempat disilakan. Silakan, Terima dokter. kasih, sekarang saya akan membuka udah bisa dilihat materinya? Sudah, dokter. Oke, sebentar. Pada kesempatan kali ini saya akan, membahas tentang efektivitas dari amenorrhea laktasi. Apakah, amenorrhea laktasi ini cukup efektif untuk mencegah kehamilan untuk ibu-ibu yang baru bersalin atau baru melahirkan? Baik, oke. Kalau kita melihat data pada Pusat Statistik dan Survei Demografi dan Kesehatan per tahun 2023, jumlah usia perempuan yang usia 15 sampai 49 tahun atau kita sebut dengan usia reproduksi itu ada 70 sampai 75 juta jiwa. Dan ini adalah sasaran dari program KB yaitu 50 sampai 55%-nya. Di sini juga kita lihat angka pernikahan dini atau mempelai suami dan istri di bawah usia 18 tahun itu memang menurun dari kalau kita bandingkan dari, tahun 2021 ya, di mana 2021, tingginya 9,23 dan data terakhir di 2023 dia, 6,92. Jadi memang ada penurunan. Tapi kita tetap, targetkan, program keluarga berencana atau pengguna kontrasepsi itu 50 sampai 55% pada usia reproduksi yang kita hitung dari 15 sampai 49 tahun. Mengapa sih penting sekali menjaga jarak kehamilan? Kita selalu melihat dari sisi dua sisi. Yang pertama adalah sisi ibu. Pada ibu dengan persalinan yang sering, persalinan yang banyak, anak banyak, itu akan meningkatkan kematian ibu atau AKI kita sebutnya. Itu sangat berbanding terbalik dengan, program pemerintah sekarang yang memang, tujuannya menurunkan angka kematian ibu yang masih tinggi di Indonesia dan masih paling tinggi di Asia Tenggara. Angka kematian ibu tinggi ini di Indonesia dikaitkan dengan eklamsi, dengan perdarahan pasca persalinan, kemudian, itu semua bisa disebabkan oleh riwayat kehamilannya. Bagaimana riwayat kehamilannya? Apakah diperhatikan benar riwayat kehamilannya? Biasanya di Indonesia ini tingkat anemia pada ibu hamil masih, tinggi dikarenakan, konsumsi makanan, pola makan, kemudian, cakupan untuk mendapatkan, vitamin atau suplementasi juga, masih rendah. Kemudian, pentingnya untuk menjaga jarak kehamilan supaya ibu-ibu yang melahirkan ini terhindar dari, mental dysfunction. Biasanya pada pasca persalinan itu mereka mengalami postpartum blues sampai postpartum depression, di mana seorang ibu tidak berfungsi lagi menjalani perannya, biasanya dia akan neglect atau menelantarkan anaknya karena terjadi gangguan mental. Ibu ini juga meningkatkan risiko stres, kemudian ibu-ibu muda yang, hamilnya tidak dijarak, biasanya cenderung putus sekolah. Kalau misalnya belum sampai ke jenjang, kuliah gitu, tidak lulus SMA, sudah keburu hamil, sudah harus membesarkan anak, biasanya, yang dikorbankan adalah sekolah. Sehingga perempuan ini tidak bisa, diberdayakan dengan baik, tidak bisa berkembang, tidak bisa bekerja, dengan, level yang lebih tinggi karena terbentur dengan, pendidikan, level pendidikan. Dan juga dampak dari ibu dan terutama keluarga adalah beban ekonomi, karena kita tahu sendiri, saat sudah mempunyai anak, lantas bukan hanya untuk, membesarkan saja, tapi kita punya tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak, menyekolahkan, dan yang lainnya.
Dampak kehamilan terlalu cepat juga bukan hanya pada ibu, bukan hanya pada keluarga, tapi juga pada anak yang dilahirkan. Biasanya karena anak pertamanya misalnya, atau anak sebelumnya masih kecil, kita terfokus kepada anak yang kecil tanpa sadar seorang ibu sedang hamil, sehingga tidak diperhatikan eee, asupan makanan, suplemen, kemudian risiko infeksi yang bisa menyebabkan persalinan prematur. Begitu juga pengasuhan kurang optimal. Biasanya karena ibunya mual muntah di trimester 1, anak yang sudah dilahirkan kakak-kakaknya nih akhirnya neglect juga. Ibunya tidak bisa fokus, membesarkan anak yang sudah maksudnya anak yang sudah ada, gitu. Dan resiko tumbuh di lingkungan yang tidak stabil, bisa jadi terjadi pertengkaran antara, suaminya dengan keluarganya, dengan mertuanya, sehingga memberi dampak risiko terhadap anak tersebut untuk tumbuh di lingkungan yang tidak stabil, baik, terutama secara emosi. Kemudian resiko kesehatan jangka panjang. Nah, ini berkaitan dengan pemberian ASI. Kita memang, menyarankan untuk tidak memberikan ASI pada ibu hamil jika ibu hamil ini mengalami kontraksi, mengalami perdarahan, dikarenakan, pada ibu hamil yang menyusui biasanya meningkatkan resiko kontraksi, walaupun sebenarnya kami tetap menyarankan kalau tidak ada keluhan-keluhan tersebut. Kapan sih sebenarnya kita, diharuskan untuk melakukan konsultasi kontrasepsi? Ini adalah sesuatu yang sangat wajar kalau kita, memberi gambaran tentang perencanaan suatu keluarga sebaiknya memang di awal, sebelum menikah atau pranikah, atau saat, berencana untuk hamil. Tapi memang paling lambat sebaiknya dimulai setelah saat hamil, saat si ibu hamil. Kadang pasien merasa, "Kenapa sih, dokternya udah mikirin, harus pakai kontrasepsi, orang yang ini aja belum lahir?" Tapi biasanya yang saya temui, setelah bayi lahir, biasanya pasangan tuh udah repot dengan bayinya yang baru gitu, sampai akhirnya, mereka mengandalkan ASI-nya karena dirasa cukup dan bisa sebagai efek kontrasepsi, akhirnya kebobolan lagi, biasanya kayak gitu. Makanya saat lagi hamil kita pastikan sudah ada pilihan kontrasepsinya. Jadi nanti tinggal dilanjutkan saja dengan, pemberian, kontrasepsi entah itu, pil atau injeksi atau IUD. Gitu. Kemudian, yang kedua, saat pulang dari rumah sakit, setidaknya kita mengedukasi ulang dan mengarahkan, memberikan, eee, persuasi ya, memberikan persuasi kepada, keluarga tersebut. Kemudian yang sebelum pasien itu hilang, biasanya kontrol saat nifas. Ini 2 minggu setelah persalinan. Karena setelah itu kalau misalnya, keluarga ini belum memutuskan kontrasepsi apa yang ingin diberikan, biasanya udah datang-datang lagi pas sudah hamil. Nah, sekarang kita membahas tentang metode amenorrhea laktasi. Metode kontrasepsi yang menghambat ovulasi secara alami melalui menyusui secara eksklusif. Menyusui secara eksklusif itu, membuat tingginya hormon prolaktin di badan seorang ibu menyusui. Hormon prolaktin ini akan mencegah ovulasi dan membuat ibu yang baru bersalin ini tidak menstruasi. Pada keadaan ini dapat mencegah kehamilan sampai beberapa bulan pertama setelah melahirkan. Memang MAL atau metode aminorealaktasi ini cukup efektif, yaitu mencapai 98% untuk mencegah kehamilan selama syarat tersebut terpenuhi. Nah, tapi apa nih syaratnya? Syaratnya ibu belum mengalami haid. Jadi, sejak bersalin ibunya belum mengalami haid. Menyusui bayinya secara eksklusif. Bayi mendapatkan hanya ASI tanpa tambahan makanan atau minuman. Tapi bayi itu harus disusui secara langsung atau direct breastfeeding, tidak pompa, dan menyusuinya pun 2 sampai 3 jam atau ad libitum keinginan dari bayinya. Jadi jangan sampai, ibu itu udah mulai pompa. Biasanya kalau ibu bekerja 3 bulan ibu akan pompa. Nah, ini hormon prolaktinnya akan turun, tanpa disadar terjadi ovulasi. Jadi angka efektivitas 98% itu udah nggak bisa kita pegang lagi. Sorry. Dan yang ketiga, bayi kurang dari
6 bulan. Jadi saat bayi kurang dari 6 bulan, biasanya dia, itu masih efektif, prolaktinnya masih tinggi. Tapi kalau sudah lebih dari 6 bulan, dia akan berkurang, kenapa? Karena bayi tersebut sudah mulai makan dan minum. Sama satu lagi, bayi ini belum 6 bulan, contoh misalnya bayi ini kekurangan berat badan, sehingga diberikan oleh dokter anaknya disarankan untuk mulai makan padat karena berat badannya kurang di 4 bulan. Itu kan berarti dia sudah tidak mendapatkan ASI eksklusif. Jadi dia udah makan dan minum dan itu akan menurunkan hormon prolaktin ibunya yang membuat, hormon prolaktinnya turun. Kemudian pilihan kontrasepsi selama menyusui itu sebenarnya sama ya secara keseluruhan. Ada yang non hormonal, ada yang hormon. Yang non hormonal yang kita tahu adalah kondom yang digunakan oleh, laki-laki atau para bapak-bapaknya. Yang kedua adalah intrauterine device, atau spiral. Kalau misalnya dulu tuh dikenalnya dengan spiral, tapi sekarang AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Non hormonal juga bisa, dengan aminorelaktasi dan, senggama terputus atau kalender biasanya dilihat tuh. Tapi kan kalau misalnya lagi nyusuin belum haid, jadi kan nggak tahu nih kapan ovulasinya atau kapan, masa suburnya itu nggak sama sekali nggak, ter terjatu ter-schedule gitu, tidak bisa diketahui. Yang kedua adalah hormonal. Permasalahannya pada menyusui hormon Hormon estrogen atau yang dikandung dalam, hormon kombinasi kontrasepsi itu akan menekan, prolaktin, menekan, ASI. Jadi ketika seorang ibu menggunakan, kontrasepsi 2 hormon, dia ASINya akan berkurang. Sehingga untuk ibu menyusui disarankan untuk satu jenis hormon. Contohnya ada pil KB Progestin, ada suntik DMPA, ada susuk atau implan, dan yang terakhir IUD, hormon atau merek dagangnya, saat ini masih Mirena. Isinya levonorgestrel. Pilihan kontrasepsi yang nyaman sehingga dapat menyusui bayinya mencapai ASI eksklusif 2 tahun. Kontrasepsi favorit saat menyusui masih, dipegang oleh si pil KB laktasi atau progestin only pill atau mini pill. Dia kandungannya hanya hormon progestin tanpa estrogen, aman untuk ASI baik dari kuantitas dan kualitas, diminum setiap hari di waktu yang sama dengan efektivitas yang cukup tinggi, digunakan setelah melahirkan. Ini adalah, suatu contoh literatur dari, PubMed ya di tahun 2023. Scoping Review of Clinical Guidelines, Professional Association Recommendation and Literature. Dia di sini menunjukkan kalau sorry bentar ini yang saya mau jelasin di sini, memang pemberian pil itu masih menjadi, suatu pilihan. Recommendation regarding progestin only pill contraceptive untuk ibu menyusui dengan efek samping yang minimal. Nah, penggunaan kontrasepsi modern adalah hak ibu menyusui. Tenaga kesehatan sangat berperan aktif dari edukasi, dari pelayanan, hingga pengawasan pilihan kontrasepsi untuk ibu yang sedang menyusui. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter atas penjelasannya yang sangat informatif dan juga luar biasa sekali ya dok. Memang di mana metode amenorelaktasi ini seringkali nih jadi pertanyaan bagi para ibu, apalagi yang baru selesai bersalin atau melahirkan. Terutama mengenai batasan efektivitasnya tadi ya dok ya. Iya. Nah, jadi penjelasan dokter hari ini bisa menjadi bekal penting bagi kita di layanan kesehatan untuk memberikan informasi yang tepat, yaitu untuk memberikan informasi yang tepat. Baik, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Baik, sebentar saya cek dulu di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, Dok. Ya.
Nah, baik. Jadi saya bacakan ya, Dok, untuk pertanyaannya. Jadi ini ada pertanyaan dari apoteker Yuri Pratiwi Utami. Mhm. Dokter Langsung izin dijawab bertanya. aja kan ya? Iya, benar dokter, langsung Saya tak dijawab saja ya, Dok. saya takut lupa soalnya. Iya, langsung dijawab saja, dokter. Mhm. Bagaimana dengan kontrasepsi metode mandiri atau kalender, dokter? Bagaimana efektivitasnya, Dok? Ya, eee, tadi saya sudah bahas, kalender itu kan kita harus tahu siklus ovulasi, siklus menstruasi. Sementara pada ibu menyusui, dia belum ada siklus menstruasi kan. Jadi dia nggak tahu haidnya kapan, apakah ini masuk nifas gitu. Karena kadang, untuk, para ibu yang terutama 30 hari sampai 40 hari awal, dia masih suka keluar tuh darah nifasnya. Jadi untuk kalender, sangat, ini ya, sangat lemah efek kontrasepsinya karena kita nggak bisa menentukan, masa suburnya. Iya baik. Jadi kalau untuk metode kalender ini emang sangat lemah ya, efektivitasnya ya, Dok. Jadi Iya, karena iya, benar. karena kita tidak bisa memastikan, kapan masa suburnya, menstruasinya juga belum ada gitu. Iya, Malah benar malah ya. kadang biasanya kan flek gitu, spotting. Iya, baik. Jadi ini ada pertanyaan yang berikutnya ya, Dok. Bisa Mhm, langsung saya bacakan saja. Ini ada yang ya bertanya mengenai KB IUD, Dok. Di ya, mana ada pasien umur 27 tahun, apakah ada efek samping penggunaan IUD ini ketika ibunya itu sudah mengalami menstruasi, Dok? mhm. Apakah ada Eee, efek sampingnya, dokter? saat pasien, ibunya udah menstruasi ya, sebenarnya nggak ada ya, pasca persalinan atau baru melahirkan itu nggak ada salahnya untuk memberikan KB IUD terutama yang, non hormon. Tapi harus dipastikan IUD itu bisa diberikan sesaat setelah melahirkan atau Mhm. setelah 2 sampai 3 bulan pasca persalinan. Jadi, setelah 2 minggu, itu pasca persalinan itu nggak bisa. Kenapa? Karena IUD ini kan, kecil ya, IUD ini kecil. Sementara, rahim itu pasca persalinan itu besar. Sehingga dia harus menggunakan, trokar sendiri, trokar khusus yang untuk, pasca persalinan. Kalau nggak ada, kalau misalnya tidak tersedia si IUD pasca persalinan itu, harus menunggu sampai 2 sampai 3 bulan. Kenapa? Yang ditakutkan kalau diberikan dalam periode 2 minggu sampai 3 bulan, dia akan mudah, bergeser. Si IUD-nya akan mudah, ekspulsi keluar atau bahkan, berputar IUD-nya. Gitu, dan periode itu, di antara pasca persalinan sampai menunggu 3 bulan, kalau misalnya menyusuinya nggak rutin, dia bisa hamil di situ karena udah terjadi ovulasi, gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Izin melanjutkan Mhm, pertanyaan berikutnya ya, dokter. iya. Jadi di sini ada pertanyaan lagi, di mana minum pil KB laktasi pada hari keberapa ya, Dok, setelah melahirkan? Iya, ini, pertanyaan yang baik, karena ada beberapa literatur yang menyarankan, 1 bulan setelah persalinan, tapi sebenarnya saat pulang, jadi saat pasien itu melahirkan dan pulang sudah boleh diberikan. Karena ini adalah isinya progestin, jadi, aman untuk proses menyusui, proses recovery dari persalinannya, penyembuhan lukanya itu tidak ada hubungannya, jadi boleh diberikan, dan mulai diminum saat pulang. Begitu. Baik, jadi, Mhm. untuk penggunaan pil KB laktasi ini bisa langsung diminum Bisa ketika langsung. ibu Iya, jadi nggak bingung gitu, takutnya seminggu setelah bersalin nanti salah hitung malah nggak minum-minum, betul. nanti malah keburu hamil. Iya, oke. Terima kasih dokter atas Makasih. jawabannya. Jadi di sini ada pertanyaan berikutnya ya dokter. Mhm, Izin dokter, adakah obat-obat yang perlu pengawasan tinggi dengan pasien rutin penggunaan linestrenol, dokter? mhm. Sebenarnya yang harus diedukasi juga ke pasien adalah efek samping breakthrough bleeding atau flek yang sering terjadi pada pasien dengan, eee, single hormon kontrasepsi, gitu. Pada pemberian ini, efek samping lain seperti yang terjadi pada 2 pil kombinasi, kayak migrain atau, sakit kepala, kemudian berat badan naik, itu mungkin lebih ke hormon yang 2 macam hormon atau kombinasi. Tapi untuk yang linestrenol ini, dia cenderung lebih aman, biasanya yang sering dikeluhkan adalah flek atau breakthrough bleeding, gitu, lebih ke situ.
Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Izin Ya. melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini juga sudah ada pertanyaan. Izin bertanya dokter, bagaimana pendapat dokter tentang metode coitus interruptus? Apakah ini Mhm. metode yang cukup efektif untuk menunda kehamilan? Mhm. Sebenarnya efektif atau tidak itu tergantung dari, compliance tuh kepatuhan dari pasangan, gitu. Jika suatu pasangan sangat patuh, kalau misalnya udah mau ejakulasi, dia langsung di-stop gitu. Itu, bisa aja, cuman sangat lemah gitu kalau misalnya kita hanya mengandalkan, coitus interruptus, gitu. Jadi sebenarnya ini adalah personalize dari masing-masing, suami istri ya atau pasutri. Kalau misalnya dirasa cukup patuh, biasanya, boleh aja, tapi tetap yang memiliki efektivitas lebih tinggi adalah, hormon Iya. atau non hormon IUD. Bahkan kondom sekalipun kalau compliance-nya nggak baik ya kita tidak menyarankan juga sih. Iya, oke dokter. Terima kasih atas jawabannya dok. Ya. Berikutnya di sini ada pertanyaan lagi. Apakah KB implan bisa langsung bekerja dok setelah dipasang? Pertanyaan yang baik, biasanya memang semua jenis kontrasepsi hormon kita setidaknya memerlukan, waktu setidaknya 1 sampai 2 minggu sampai hormonnya, optimal di dalam tubuh kita, gitu. Jadi 1, 2 minggu sebaiknya memang menggunakan, kontrasepsi lain seperti kondom atau coitus interruptus. Hmm, oke, baik dokter. Terima kasih atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan berikutnya ya dokter. Mhm. Ini ada yang bertanya dok, apakah efek KB andalan laktasi bisa menyebabkan kegemukan dan timbul jerawat dok? Dan berapa lama akan mengalami kegemukan kalau misalnya terjadi hal demikian? Iya, eee ini kan suatu hormon tambahan gitu. Biasanya pada perempuan yang mendapatkan hormon tambahan, entah itu yang single ataupun yang kombinasi, yang tunggal ataupun kombinasi, mungkin ada sedikit peningkatan, appetite atau keinginan makan, gitu. Kemudian ada sedikit retensi dari cairan. Jadi kalaupun berat badannya bertambah, itu bukan lemaknya, kecuali kalau si ibu ini ketika appetite-nya meningkat, dia menuruti kemauannya dengan makan makanan diikutin gitu. Lagi pasca persalinan kan menyusui biasanya juga appetite-nya tinggi ya, diikutin terus, ya udah pasti naik berat badannya, nggak usah pakai kontrasepsi juga naik kalau misalnya diikutin terus keinginan untuk makannya, gitu. Jadi memang, peningkatan berat badan bila terjadi pada pasien-pasien dengan hormonal kontrasepsi itu karena, intake-nya yang berlebih atau retensi dari cairan. Pada retensi cairan, biasanya dia nggak stabil naiknya. Jadi ketika dia udah, misalnya semalaman gitu, dia nggak, tidur ya, tidur semalaman, terus besoknya dia buang air kecil, pasti kalau dia timbang juga nggak naik, karena biasanya akibat dari retensi cairan, gitu. Baik, jadi intinya untuk yang, pil KB hormonal ini bisa saja mengalami kegemukan jika intake dari Intake makanan makan. berlebihan Jadi ya, dokter misalnya ya? gini, kalau misalnya kita tapi kan saru juga ya kenaikan appetite-nya itu karena hormonnya atau karena menyusuinya. Karena kalau saat kita menyusui kan kayak, Lapar semua terus ya, Dok, ya? cairan heeh, lapar terus gitu. Tapi kalau kita mengimbanginya dengan makan coklat, minum susu full cream, ya pasti kan, lemak, penumpukan lemak gitu. Sementara ini adalah hormon progestin gitu yang bukan lemak, larinya bukan ke penumpukan lemak. Oke. Baik dokter, ini, terima kasih atas jawabannya Dok. Selanjutnya ini ada pertanyaan berikutnya. Mhm. Apakah penggunaan pil kontrasepsi progestin only selama menyusui dapat mempengaruhi jadwal menstruasi Dok? Dan Ya. apakah yang biasanya rutin sebulan sekali bisa menjadi 3 sampai 4 bulan sekali Dok gitu? Atau bahkan bisa nggak menstruasi sama sekali Dok? Mohon pencerahannya dokter. Iya, ini juga pertanyaan yang baik. Jadi, eee, pil, levonorgestrel atau pil, tunggal kontrasepsi, ini memang efeknya, menekan dinding rahim. Jadi dinding rahim ini nggak menebal, gitu. Jadi memang efek jangka panjangnya adalah tidak menstruasi.
Tapi ada efek samping yaitu breakthrough bleeding, di mana, progestin di badan kita kan nggak selalu dalam kadar yang sama. Dia kadang naik, kadang turun. Ketika dia sedang turun sedikit gitu, contohnya misalnya kita skip minum pil, lupa atau misalnya jadwalnya agak mundur. Jadi dia darah agak turun tuh. Biasanya dia akan ada, flek gitu, flek 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 flek. Nah, itu adalah suatu breakthrough bleeding kita bilangnya. Tapi efek jangka panjang yang diharapkan adalah tidak haid memang, karena tidak ada penebalan dari dinding rahim. Yang suka ditakutkan sama orang-orang di luar sana, rahimnya kering. Jadi kalau minum pil KB nanti rahimnya kering. Sebenarnya bukan rahimnya kering, memang rahimnya tipis. Tapi ini adalah suatu kondisi yang reversible. Jadi ketika pilnya dihentikan, dia akan tebel aja, jadi nggak perlu takut, gitu. Mhm. Rata-rata mereka takut kering terus jadi nggak bisa punya anak lagi, gitu. Mmm, ya. Baik, jadi untuk yang penggunaan pil KB ini sifatnya adalah reversible ya, Dok? Jadi dia Iya, bisa kembali heeh. subur setelah penggunaannya dihentikan ya, Dok, Iya, ya? betul, dan efek yang diharapkan memang tidak menstruasi. Mhm, ya, oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, dokter. Di sini ada pertanyaan lain. Assalamualaikum, dokter. Izin bertanya, dok. Waktu kehamilan saya yang pertama, saya tidak mengalami mens selama 8 bulan. Mhm, Apakah hal tersebut termasuk KB alami, dok? Dan peluang hamilnya bagaimana ya, dok? Apakah perlu pil KB pendamping? Dan jika perlu, KB apa yang dianjurkan untuk kasus seperti saya ya, dok? Terima kasih. iya. 8 bulan itu adalah jarak yang, senormalnya ibu-ibu pasca persalinan, masuk masa nifas. Jadi biasanya mereka memang tidak haid sampai 8 bulan, sampai anak tersebut mulai empasi di 6 bulan, gitu. Kalau misalnya dikatakan, itu tidak terjadi ovulasi, ya bisa aja. Jadi dalam 6 bulan pertama mungkin hormon prolaktinnya tinggi sehingga, tidak terjadi ovulasi dan tidak terjadi menstruasi. Itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi ketika ibu itu, stop menyusui atau tidak atau stop menyusui eksklusif maksudnya di sini adalah mulai pompa. Kalau ibunya mulai bekerja, mulai pompa dan memberikan, ASI ASI, perahan gitu ke ke bayinya, biasanya dia udah terjadi ovulasi tapi memang hormonnya mungkin, belum cukup untuk membuat menstruasi secara normal. Makanya kenapa salah satu edukasi kita sebagai tenaga kesehatan adalah memberikan, pilihan kontrasepsi saat menyusui gitu, untuk mendampingi, eee, metode aminorelaksasi ini, gitu. Terutama untuk pasangan yang memang aktivitas seksualnya tinggi, gitu. Jadi misalnya kan, banyak juga yang baru lahiran udah menanyakan, apakah sudah boleh mulai hubungan badan. Nah, untuk yang memiliki aktivitas seksual yang tinggi, walaupun, melakukan, metode aminorelaksasi, saran saya tetap diberikan, pil pendamping KB yaitu, progestin only pill. Iya, baik. Terima kasih banyak dokter atas, jawabannya. Jadi di sini ada pertanyaan selanjutnya ya dokter. Izin bertanya dok, saya sudah lepas KB suntik hormonal yang 1 bulan hampir 1 tahun yang lalu. Mhm, Kira-kira kenapa tidak terjadi pembuahan ya dok? Soalnya haid saya masih rutin setelah lepas KB. Apa ada masalah dengan reproduksi saya dok? Karena saya pun lagi mau promil dok, program hamil. Terima kasih mhm. dokter. Untuk kondisi ini, karena sudah 1 tahun lepas, sebaiknya memang dikonsultasikan. Nanti akan dilihat apakah terdapat sel telur yang matang di hari ke-12. Jadi biasanya diperiksakan melalui pemeriksaan USG. Tapi kalau sampai tidak ada sel telur yang matang, itu bukan karena, suntik KB-nya, gitu. Karena biasanya kalau pengaruh dari suntik KB, dia belum haid teratur biasanya. Jadi udah lepas tapi kok belum high teratur. Nah, itu mungkin ada efek dari suntik KB-nya yang bisa diperbaiki karena ini semua sifatnya reversible, bisa diperbaiki dengan, obat kontrasepsi atau pil kontrasepsi. Tapi jika sudah high teratur dan belum menstruasi atau belum, bisa dilihat, ada ovulasi atau tidak, memang, step-nya adalah melakukan pemeriksaan USG untuk melihat adakah sel telur yang matang atau tidak.
Baik, terima kasih dokter atas Mhm, jawabannya, Dok. Nah, jadi ini ada pertanyaan berikutnya tadi yang sudah disinggung sebelumnya sama dokter terkait flek ya, Dok. Jadi ini ya. ada yang bertanya bagaimana membedakan flek yang keluar itu merupakan efek samping dari pil KB laktasi atau merupakan sisa bagian dari nifas, Dok. Bagaimana nih cara membedakan fleknya, Dok? Itu nggak bisa dibedakan karena itu adalah sumbernya sama, gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah menggunakan pil KB, sudah pasti itu akibat dari, obat hormonnya, gitu. Beda kalau misalnya belum minum sama sekali, gitu. Tapi memang itu berasal dari, dinding rahim dan tidak bisa dibedakan. Dan itu bukan suatu masalah kalau kita tidak bisa membedakan yang mana, gitu. Iya, baik. Jadi untuk flek ini tidak bisa dibedakan ya, gitu. Nah, jadi Nggak ini bisa dibedakan. jadi ada pertanyaan berikutnya, dokter. Jadi Heeh. ini ada yang bertanya, selama laktasi apa boleh suntik KB 3 bulan, dok? Dan apa perbedaan pil laktasi dengan KB suntik 3 bulan ya, dok? Ya, pil laktasi sama dengan suntik DMPA biasanya 3 bulan ya. Dia sama-sama progestin only, tapi metode pemberiannya yang satu oral, yang satu injeksi, gitu, jadi sama. Tapi kalau misalnya, per bulan itu dia kombinasi, gitu. Baik, dokter. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih, dok. Dok, apa kontrasepsi yang direkomendasikan untuk pasangan yang baru menikah tetapi mau menunda punya anak dulu, dok? Mhm. Sebenarnya kalau kita, eee, berbicara tentang kontrasepsi, kita harus menanyakan tujuan dari penundaan, tiap-tiap pasangan karena nggak sama. Mau nunda berapa lama, apakah, lebih dari 3 tahun atau lebih dari 3 tahun, karena itu, eee, menggambarkan, metode kontrasepsi apa yang mau kita sarankan, gitu. Untuk pemberian jangka panjang, biasanya kita nggak sarankan hormon, tapi kita sarankan IUD misalnya, kalau misalnya lebih dari 5 tahun. Tapi kalau ada juga yang mau, menunda cuma 6 bulan, kalau 6 bulan pasti kita saranin kondom aja. Kalau misalnya setahun sampai 2 tahun biasanya boleh hormon. Hormon terserah mau yang suntik atau mau yang pil, gitu. Baik, jadi untuk pilihannya bisa disesuaikan lagi ya, mau sampai berapa lama Iya, anaknya ya, heeh, dok? sama satu lagi adalah compliance atau kepatuhan. Gimana nih kepatuhannya dari, pasien? Apakah dia cukup tertib gitu kalau disuruh minum pil tiap hari tapi bolong-bolong sering lupa, ya kita mendingan pilihannya kan suntik, gitu. Nah, oke. Jadi ngomong-ngomong tentang kepatuhan nih, Dok. Ini ada yang bertanya. Izin bertanya, dokter, misal kalau saya kelupaan minum pil KB lebih dari 2 hari, bagaimana ya, Dok? Apakah boleh diminum langsung 2 tablet sekaligus, Dok? Iya, biasa teorinya gini, kalau misalnya kita skip sehari, kita 2 hari, 2 kali minum setelahnya. Tapi kalau udah 2 hari, biasanya kita ulang dari awal. Jadi kita stop dulu, diulang lagi. Kalau pil Progestin, diulang tapi selama 1 sampai 2 minggu pakai kontrasepsi, misalnya kondom. Tapi kalau misalnya dia, eee kalau misalnya udah 2 hari dia nggak bisa ngejar sih. Jadi memang lebih baik stop. Oke. Kalau misalnya dia kombinasi maaf, kalau dia kombinasi dia mens dulu, tunggu mens dulu, baru itu mulai minum lagi. Baik, dokter. Terima kasih atas jawabannya, dokter. Jadi ini ada lagi dokter yang bertanya. Dalam kasus ibu dengan penyakit penyerta seperti hipertensi ringan atau anemia, bagaimana pertimbangan dokter untuk meresepkan linestrenol nih, Dok? Iya, kalau hipertensi, itu aman menggunakan linestrenol gitu, karena biasanya, dia kontraindikasi untuk estradiol atau pil kombinasi, gitu. Mhm. Jadi memang untuk, hipertensi, ibu dengan riwayat hipertensi dia aman. Anemia nggak ada masalahnya, biasanya yang estradiol. Baik. Terima kasih dokter. Jadi untuk penggunaan, pada pasien yang mau menggunakan KB yang sedang mengalami hipertensi, jadi bisa menggunakan yang progestin only ini ya, Dok, Iya, ya? Iya. betul. Baik. Jadi ada pertanyaan lagi nih, Dok, tentang, apakah pil progestin dapat mempengaruhi kesuburan nih, Dok?
Pada saat penggunaannya udah pasti dia nggak subur kan memang tujuannya kontrasepsi. Iya. Tapi kembali lagi pil ini kan reversible gitu, setelah di-stop dan dia sudah menstruatur, dia tidak ada efek sama sekali terhadap kesuburan. Mmm, Kalaupun misalnya kayak tadi contohnya ada yang nanya, "Kalau habis stop 1 tahun kok langsung nggak subur?" Gitu, itu pasti bukan karena, kontrasepsinya, karena yang namanya hormon biasanya saat di-stop, ya udah keluar dari badan, gitu. mmm, iya, oke. Iya, jadi emang untuk pil KB ini emang untuk, menunda kesuburan ya intinya? Jadi Iya, iya, heeh, jadi nanti kesuburannya ini akan muncul kembali setelah dihentikan. Jadi sifatnya adalah iya, reversible ya, jadi jangan mhm, khawatir. Nah, jadi ini betul, ada pertanyaan berikutnya nih, Dok. Izin mhm. bertanya, Dok, ada pasien yang mengeluhkan setelah menggunakan pil KB IUD, lalu saat ingin promil dan pil KB-nya dilepas, kenapa masih tidak menstruasi dalam jangka waktu yang lama ya, Dok? Terima kasih, Ini Dok. IUD-nya apa IUD-nya atau pil? IUD-nya. IUD ya? IUD-nya pakai hormon atau tidak? Kalau misalnya pakai IUD yang tidak hormon, itu harusnya dia selama pakai IUD dia menstruasi. Kalau sampai selama IUD yang non hormon dia tidak menstruasi, berarti memang udah ada gangguan hormon dari sebelum pakai IUD atau selama pakai IUD gitu. Jadi itu adalah 2 masalah yang terpisah. Kalau misalnya lepas IUD terus jadi nggak mens, ya itu mungkin hamil Mhm, apa oh udah iya. tespek. Oh Heeh, iya. karena untuk penggunaan IUD dia nggak ada masalah dalam siklus menstruasi harusnya. Iya, baik dokter. Nah, jadi intinya untuk penggunaan IUD ini sebenarnya nggak ada masalah ya dok sama Nggak siklus menstruasi. heeh, kalau sampai dia tidak menstruasi berarti ada gangguan Ada hormon. iya, ada gangguan Ya. hormon atau kemungkinan pasiennya hamil ya dok ya? Iya, coba aja kan udah Mhm. dicopot terus nggak mens, Di test gitu ya? jangan-jangan Iya dok. hamil. Heeh, iya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya dokter. Heeh, Izin dokter bertanya, ada pasien saya usia 30 tahun dengan keluhan haid sudah 2 bulan, tapi sedikit-sedikit saja haidnya. Itu kenapa ya dok? Mohon mhm. penjelasannya dokter. Sorry maaf sebelumnya tadi dia dalam, pengguna pil atau tidak? Tidak disebutkan dokter. Enggak ya. Jadi dia haidnya sedikit-sedikit flek ya. Sebenarnya gini, kalau haid sedikit itu sebagaimana sedikit, karena haid itu normalnya dalam satu siklus tidaknya ada 75 cc. 75 cc itu nggak banyak, sama dengan setengah pembalut. Jadi kalau misalnya dibilang sedikit, cuman 1 pembalut, itu masih dikatakan normal. Tapi kalau hanya flek, bahkan tidak perlu pakai pembalut, itu harus dilihat biasanya yang kurang itu adalah hormon, progestin atau progesteronnya yang kurang, gitu. Tapi dilihat juga nih, itu, biasanya kita pancing dengan, noretisteron, pil noretisteron atau progestin, yang lain, golongan yang lain, gitu. Kalau misalnya dipancing dengan, progestin pil, dia mens, berarti memang dia gangguan hormon, kurangnya hormon progesteron. Tapi kalau misalnya dia ternyata, dinding rahimnya tipis, itu harus diberikan, eee, pil lain gitu. Jadi memang, idealnya diperiksakan melalui pemeriksaan USG yang menyebabkan dia darahnya nggak banyak keluar, itu apa gitu, itu sebaiknya memang diperiksakan. Mhm. Baik, jadi, untuk yang sedikit-sedikit ini di mana biasanya dari Gangguan hormon. nadanya ya biasanya karena gangguan hormon ya Dok, bisa langsung Ya, diperiksakan saja ya dokter? ya betul. Oke, jadi ini ada pertanyaan berikutnya nih Dok. Dokter, saya KB 3 bulan suntik, saya KB 3 bulan suntik dan saya sedang menyusui, Dok. Tetapi saya ngeflek terus nih, Dok. Jika nanti saya sudah habis masa suntiknya, apakah saya bisa suntik yang 1 bulan lagi, Dok? Dan jika bisa, kira-kira ASI saya bakal seret atau terpengaruh nggak nih, Dok, ASINya? Iya, untuk yang sebulan pasti pasti berpengaruh karena estradiol itu akan menekan ASI. Dan efek seperti yang dari tadi saya bilang, efek suntik KB 3 bulan atau pil, progestin only pill itu memang efeknya adalah flek-flek. Jadi itu sesuatu yang dapat diprediksi sih, ya memang efek sampingnya seperti itu. Oke, dokter. Terima kasih, Dok, atas jawabannya. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih, Dok.
Berapa lama kira-kira penggunaan pil KB laktasi sebelum mengganti ke kontrasepsi lainnya? Dan rekomendasinya apa ya dok untuk kontrasepsi lainnya yang paling aman dan minim efek samping terhadap kondisi fisik seperti jerawat ataupun berat badan? Begitu dokter. Oke, sekarang gini, kalau misalnya selama masih menyusui, ya lanjut aja dulu progressin only pill-nya, gitu. Pil menyusuinya, berarti kan 2 tahun pakainya, ya kan? Tapi ketika 2 tahun dia mau, ganti yang nggak hormon, dia bisa aja pakai IUD, tergantung mau berapa lama. Tapi kalau pilihannya mau pakai IUD, kenapa nggak dari awal aja pakai IUD? Ya kan? Jadi nggak perlu ganti, nggak perlu ada tambahan hormon gitu. Jadi dari awal kalau misalnya rencananya mau menjarangkan 5 tahun, ya langsung aja pakai IUD. Hmm, iya. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi untuk pil KB laktasi ini bisa digunakan sampai masa menyusui selesai ya dok ya? Ya, Nah, jadi ini ada pertanyaan berikutnya, dokter. Apakah ada kontraindikasi untuk pil KB andalan laktasi ini, dok? Terima kasih. kontraindikasi minimalnya nggak ini, dia paling aman untuk hipertensi, untuk diabetes, untuk penyakit-penyakit, metabolik lain seperti kolesterol, dia hormon yang paling ramah sih sebenarnya. Tapi ya itu efek sampingnya memang flek-flek. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi di sini ada pertanyaan dari kolom chat, dok. Izin bertanya, dokter, saya pernah suntik KB 3 bulan, sampai datang bulan saya tidak teratur. Kata dokternya, rahim saya tipis, dok, Mhm. karena suntik KB 3 bulan. Baiknya saya eh, pakai pil KB yang mana ya, dok? Terima kasih, dokter. Bentar, tadi dia keluhannya gimana? Flek-flek? Pasiennya katanya dia haidnya tidak teratur dan kata Mhm, dokternya rahimnya itu tipis, Dok. oke. Jadi Iya, jadi memang, kembali lagi efek samping dari, Progestin only pill maupun injeksi memang membuat flek, haidnya tidak teratur, dan rahimnya tipis. Dan itu sebenarnya bukan suatu masalah, bukan suatu penyakit, dan lantas, bukan mengakibatkan rahimnya nggak bisa tebal lagi dan nggak bisa menstruasi lagi gitu. Jadi itu saat di-stop dia akan kembali butuh 3 bulan, dia akan kembali, eee, ke siklus normal. Baik dokter. Nah, jadi ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok. Jadi ini ngomong-ngomong tentang pasien yang mengeluhkan tidak menstruasi setelah selesai penggunaan KB nih, Dok. Ini ada yang menanyakan bagaimana penjelasan dan penanganan yang tepat untuk diberikan kepada pasien yang bertanya kalau misalnya ada pasien yang mengeluhkan tidak menstruasi dan merasa nyeri ketika mengkonsumsi pil kontrasepsi, Dok. Bagaimana penjelasan dan penanganannya, dokter? Iya, kalau misalnya memang yang diberikan kontrasepsi hormon tunggal memang tidak haid. Kalau misalnya setelah stop dia masih tidak haid, biasanya kita bisa tunggu 3 sampai 6 bulan, karena yang namanya hormon itu bekerjanya nggak hari ini stop, besok langsung, menstruasi gitu. Jadi badan kita membutuhkan, adaptasi terhadap, hormon yang baru gitu. Dan ini bukan suatu tanda bahaya juga. Jadi kalau misalnya sampai 6 bulan dia masih, belum haid, dilihat dulu, dinding rahimnya tipis apa enggak, tebel atau enggak. Kalau misalnya tebel, ya tinggal ditunggu, biasanya nggak lama dia akan menstruasi. Dan penggunaan pil nyeri tuh, nyeri di mana maksudnya? Kemungkinan nyeri di Sorry. bagian Kemungkinan nyeri di bagian perutnya kali ya, Dok? Eee, nyeri di bagian perut ya? Minimal sih, biasanya bukan karena efek samping dari itu bukan suatu efek samping dari, pilnya, tapi ada baiknya diperiksakan ya kalau misalnya memang mengganggu nyerinya. Ya, terima kasih atas jawabannya, dokter. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, Dok. Jadi ada yang bertanya, misal pasien udah positif hamil, tapi Mhm. dia nggak tahu kalau dia lagi positif hamil, Dok. Terus dia masih melanjutkan minum pil KB-nya, Dok. Apakah ada efek sampingnya, Dok? Eee, pil KB-nya yang Tidak disebutkan, dokter, ada pil oke, KB-nya. sebenarnya sih dia tinggal test pack dan stop pilnya, nggak apa-apa sih, Berarti nggak tidak ada, ada efek nggak tertentu apa-apa. ya, Dok, ya? Ya berarti tidak, efek kontrasepsinya menurun jadi dia hamil.
Oh, berarti, efeknya adalah cuman penurunan efek Iya, kontrasepsi gitu ya? Tidak ada efek yang membahayakan ya, Dok, ya? enggak, tidak ada. Oke, dokter, ini ada pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, Dok, berapa Mhm, lama toleransi waktu maksimal boleh terlambat konsumsi pil KB laktasi hormonal, Dok? 1 hari nggak apa-apa, 1 hari skip, di hari selanjutnya langsung minum 2. Iya, baik. Jadi ini terkait kepatuhan juga ya, Iya, terhadap kepatuhan betul. pasien. Baik, ini jadi ada pertanyaan lagi, Dok. Tadi, beralih ke flek yang tadi ya, Dok. Ini ada yang Mhm. bertanya, apakah penyebab lamanya terjadi flek saat menstruasi sehingga masa menstruasi jadi lama? Padahal sudah lama menghentikan kontrasepsi hormonalnya. Terima kasih, Dok. Berapa lama? Karena kan tadi saya bilang 3 sampai 6 bulan dia masih masih bisa adjust ya ke ke respon terhadap hormon yang baru. Hmm, oke. Baik, terima kasih, Dokter. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya. Ini ada pasien yang menanyakan, "Izin bertanya dokter, saya tidak menstruasi kurang lebih 6 bulan. Lalu kalau menstruasi kadang banyak sampai rembes kemana mana dan kadang hanya flek aja. Sebelumnya saya minum obat tapi lupa namanya karena sebelumnya saya udah pernah minum obat tapi lupa namanya apa. Terus sama teman saya yang keluhannya sama diberikan pil KB dan bisa menstruasi tapi tidak Mhm. stabil juga. Itu sebaiknya bagaimana ya, Dok? Jadi gini, itu sepertinya sih kalau dilihat dari keluhannya itu tanda dari gangguan hormon ya. Biasanya memang ada gangguan hormon yang menyebabkan, dia penebalan terus-menerus, tapi nggak ada hormon lain. Jadi gini, yang membuat dia menstruasi itu biasanya adalah progesteronnya. Pada pada perempuan yang hormon progesteronnya kurang, dia nggak haid tapi dinding rahimnya tebel. Makanya sekali dia mens, dia akan banyak sekali karena dinding rahimnya tuh tebel tuh, berbulan-bulan nggak keluar. Tapi ketika hormon progesteronnya tuh turunnya perlahan gitu, karena gangguannya ini, dia jadinya flek-flek. Gitu. Jadi memang hal tersebut sebaiknya diperiksakan ke dokter dan diberikan, obat yang sesuai gitu. Jadi memang, kondisinya masing-masing, tapi yang saya sebutkan tadi itu yang paling sering ya. Bisa jadi dia memang dinding rahimnya tipis, tapi kan kita nggak tahu karena ini kan ini suatu konsultasi yang belum ada hasil pemeriksaannya gitu. Baik, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Ya, saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Dok, riwayat kontrasepsi suntik selama 7 tahun, saat Heeh. akan berganti IUD, kata dokter rahim saya pendek. Apakah suntik KB bisa menyebabkan rahim pendek, Dok? Enggak. Jawabannya enggak sih. Oh, jadi Ini, untuk pasca persalinan ya? ini tidak disebutkan sih, Dok. Karena kalau misalnya sesar, kalau sesar kan memang ada penjahitan dari Hmm, segmen bawah rahim ya, yang bisa aja ketarik gitu. Tapi kalau karena KB sih enggak ya. Karena proses persalinan, misalnya ada miomnya, diangkat miomnya, itu mungkin terjadi. Oke dokter, terima kasih dokter atas Mmm. jawabannya. Jadi ini ada pertanyaan berikutnya nih dok. Izin bertanya dok, dok kemarin ada pasien datang ingin membeli pil KB, tapi pasien dengan riwayat HBS AG plus, ibu bisa bisa tidak diberikan pil KB ini dok? Atau ada obat KB yang bisa dianjurkan untuk pasien ini? Eee, nggak masalah, bisa diberikan pil KB jenis KB apapun sebenarnya. Jadi bisa ya untuk Tapi diberikan. ketika hamil, jangan lupa bilang HbS1-nya positif, Ya. gitu. Oke. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya dok. Heeh. Jadi ini ada pertanyaan juga nih dok dari kolom chat. Izin bertanya dok, jika lepas suntik KB dan mau beralih ke pil KB, tapi tanggal suntiknya telat. Sebelum minum pil KB, apakah harus tes kehamilan dulu dok? Jadwal iya, pasti. Kalau bisa tunggu menstruasi dulu, jadi yakin itu dia mens, baru mulai pilnya.
Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya dok. Izin mhm, bertanya dokter, saudara saya KB suntik 1 bulan. Misal mhm. tanggal 4 jadwal suntik kembali. Tapi saat tersebut masih jadwal menstruasi. Apakah tidak masalah kalau suntik setelah menstruasi selesai dok? Eee, nggak masalah kalau misalnya selesai, tapi baiknya memang kalau dia 4 jangan terlalu lama. Misalnya mens-nya dibuat 5 hari aja, 5 atau 6 hari baru mulai suntik lagi, jangan sampai nunggu 8 hari. Karena takutnya hormon hormon di badannya, hormon suntik yang sebelumnya tuh udah mulai turun, gitu. Baik, jadi baik terima kasih dokter atas semua Ya, jawabannya. Ini sangat memberikan insight nih bagi kita semua. Nah, jadi ya, sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi karena waktunya terbatas ya dokter. Nah, jadi ya, untuk sesi selanjutnya, mohon izin kepada dokter untuk menyampaikan closing statement-nya nih dok. oke. Jadi sesuai dengan, tema kita hari ini ya, yaitu efektivitas, metode amino-relaksasi, eee, kita sebagai, eee, sorry, kita sebagai orang yang bisa memberikan edukasi dan persuasi kepada, ibu-ibu terutama yang baru bersalin, ada tempatnya untuk memberikan, pilihan kontrasepsi dan pilihan kontrasepsi itu bukan serta-merta, satu cocok untuk semua. Jadi kita harus, melihat satu pasangan, satu keluarga, apakah rencananya ke depan bagaimana, apakah ingin menjarangkan, apakah ingin menunda. Kita tidak bisa contohnya, memberikan IUD pada keluarga muda atau yang hanya mau, menunda kehamilan sebentar gitu. Jadi memang sebaiknya kita melihat, riwayat dan tujuan dari keluarga tersebut, gitu. Tapi perlu diingat lagi kalau metode amino-relaksasi meskipun memiliki efektivitas yang tinggi, yaitu sampai 98%, tapi tetap memiliki kegagalan jika syaratnya tidak terpenuhi. Dan syaratnya ini sangat, sulit sebenarnya dipenuhi, terutama untuk ibu-ibu zaman sekarang yang sudah kerja di, 3 bulan cutinya, gitu. Biasanya dia udah mulai pompa, udah mulai, menitipkan bayinya ke orang tuanya, gitu. Jadi metode itu akan menurun karena, prolaktinnya tidak dapat, bertahan tinggi untuk mencegah ovulasi. Jadi ada baiknya ditawarkan jenis, kontrasepsi yang lain, yang paling mudah kita berikan adalah, kontrasepsi pil. Kemudian tapi tetap harus diingat tentang compliance atau kepatuhan dari pasangan tersebut ketika kita memberikan pil, karena harus diminum tiap hari nonstop, gitu. Iya. Baik, terima kasih kepada Dokter Terima Dinda kasih, dari spesialis Objin. Terima kasih terima dokter atas kasih, pemaparan materinya, Dok. terima Baik, kasih sama-sama. baik. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi kedua. Materi kedua akan disampaikan oleh Apoteker Maria Ulfa, Sarjana Sains, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, dengan topik Optimalisasi Peran Apoteker dalam Edukasi dan Akses KB Modern bagi Ibu Menyusui. Halo Apoteker Maria. Selamat siang, Mbak Sera. Selamat siang Ibu Apoteker Maria. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak baik. Sera sehat juga ya sama Alhamdulillah sehat. teman-teman. Ya. Baik, jadi sebelum Apoteker Maria menyampaikan materi, saya izin membacakan CV-nya terlebih dahulu ya. Iya. Baik, jadi Apoteker Maria Ulfa, Sarjana Sains, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, memiliki riwayat pendidikan Sarjana Sains Universitas Surabaya dari tahun 1997 hingga 2002, lalu menjalani apoteker Universitas Surabaya Juli 2002 hingga Juli 2003, dan mengambil Magister Manajemen Kesehatan STIE Indonesia Malang dari bulan Januari 2012 hingga Juli 2014, dan juga Magister Ilmu Komunikasi dari bulan Januari 2022 hingga Agustus 2024, dan memiliki pengalaman kerja yang sangat banyak sekali ya Bu ya.
Nah, jadi di sini pernah menjadi apoteker penanggung jawab di Apotek Amandit Farma Banjarmasin dari 2003 hingga 2010, lalu staf kimia air Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin 2003 hingga 2005, lalu staf pengajar farmakologi SMK Unggulan Husada Banjarmasin 2010 hingga 2015, lalu dosen pengajar D3 Farmasi Akfar Isfi Banjarmasin 2015 hingga 2016, lalu sekarang menjadi dosen praktisi program profesi apoteker di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, lalu APJ dan pemilik sarana apotik di Apotik Sinar Amandit Farma Banjarmasin dari 2012 hingga sekarang, lalu dosen NIDK Farmasi Stikes Isfi Banjarmasin 2002-2022 hingga sekarang, lalu menjadi Kepala Puskesmas Alalak Tengah Banjarmasin 2021 hingga 2024, dan juga menjadi Kepala Puskesmas Sungai Mesa Banjarmasin dari bulan Januari 2024 hingga sekarang, dan menjadi Preseptor Program Profesi Apoteker untuk Puskesmas dan Komunitas ULM, USM, UMB Banjarmasin dari bulan Januari 2019 hingga sekarang, dan juga menjadi Clinical Instructor Kefarmasian Puskesmas Banjarmasin Januari 2010 hingga sekarang. Dan juga Apoteker Maria menjadi Ketua Umum Hisfarkesmas PPIAI tahun 2022 hingga sekarang. Wah, luar biasa sekali ya CV-nya. Ini menjadi motivasi untuk saya nih untuk terus belajar. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak materi kedua kita pada hari ini. Baik, kepada Apoteker Maria, disilakan. Ya, terima kasih Mbak Sera. Izin saya ambil alih kelasnya. Saya mencoba share screen ya Mbak, izin. Oke, apakah sudah terlihat Mbak Sera? Sudah Ibu Oke, Apoteker. terima kasih. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah bergabung di acara hari ini membersamai saya, sama Dok Dinda, sama nanti Dok Tessa, sama Mbak Sera, dan teman-teman dari DKT semua. Tadi saya menyimak paparan dari Dokter Dinda, menarik sekali ya tentang amenorelaktasi, dan sekarang karena kita berada di kefarmasiannya nih Mbak Sera, kita akan lebih fokus kepada lactation pill-nya, kita akan lebih fokus kepada komposisi, terus apa yang harus diberikan oleh apoteker, apa yang harus kita sampaikan, komunikasinya nanti seperti apa. Judul materi saya kali ini adalah Lactation Pill, Safe and Convenient Contraception for Breastfeeding Mothers. Jadi memang kita fokus kepada ibu busui-busui kali ini ya, ke informasinya. Tadi saya sudah dikenalkan oleh Mbak Sera, nama lengkap dan CV segala macam. Saya izin membuka kelas kali ini dengan sedikit pantun Mbak Sera. Jalan-jalan ke kota tua, melihat ondel-ondel menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara lancar dan diberkahi. Salad buah isi buah tomat, makannya di pinggir jalan. Saya sampaikan salam hormat bagi teman-teman sekalian. Udah mau bergabung ya siang kali ini jamnya kritis ini Mbak Sera. Jamnya udah mulai ada angin-angin yang sepoi-sepoi gitu. Jadi kita harus harus semangat di siang kali ini. Ada beberapa point of discussion yang saya akan sampaikan kepada Mbak Sarah dan teman-teman. Kita akan mulai dengan introduction, kemudian understanding VOV-nya. Tadi Dok Dinda sudah menyatakan apa sih progestin only pills, kemudian fokus di penyakitnya. Nanti kita akan berbicara tentang understanding VOV, advantages dari VOV-nya, kemudian the role of pharmacist in providing education-nya, bagaimana peran farmasi dalam menyediakan informasi, communication tips in providing information, bagaimana nanti kita memberikan informasi ya kepada masyarakat. Terakhir kita akan membicarakan tentang kesimpulan atau conclusion. Saya mungkin akan maju dulu di introduction-nya secara lebih mendetail. Teman-teman, saya berbicara tentang breastfeeding data. Nah, ini menarik nih.
dari kata-kata dari data yang saya kumpulkan di UNICEF, ternyata South Asian countries, negara South Asia ya, ternyata itu mempunyai jumlah ibu busui atau jumlah menyusui itu cukup tinggi gitu. Di atas 57%, jadi dia menyusui dari inisiasi menyusui dini sampai 5 bulan itu cukup tinggi, sebanyak 57%. Pada 55% itu di Eastern and Southern Africa. Jadi Asia sama Afrika ini emak-emaknya sedang menyusui. Kebetulan alhamdulillah ya. Sementara di Latin America and Caribbean itu cuma di angka 37%, di West and Central Africa masih juga 37%. Kemudian di Middle East and North Africa itu 33%. Jadi emak-emak di bagian negara South Asian ini cukup tinggi untuk angka menyusuinya. Oke, kita lanjut ya. Kita akan berbicara kalau di Indonesia seperti apa, Bu Maria. Ternyata over the past 6 years, selama lebih dari 6 tahun, ternyata angka menyusui eksklusif di Indonesia ini selama 6 bulan ya. Jadi dari dia lahir sampai 6 bulan itu dari 2017 ke 2023 itu terjadi peningkatan di antara 52% sampai ke 68%. Jadi cukup menarik ya, lebih dari separuh bayi-bayi yang dilahirkan di Indonesia itu menjalani apa yang disebut dengan inisiasi menyusui dini sampai usia 6 bulan. Tapi itu belum semua ya. Artinya masih di angka 68%. Kemudian survei kesehatan nasional Indonesia atau SKI itu mengatakan bahwa 27% bayi yang lahir itu menerima susu di jam pertama atau inisiasi menyusui dini. Nah, kan disusuin tadi ya sebanyak sampai 68%, tapi yang IMD-nya itu 27%. Nah, jadi ini menarik nih apa yang apa yang miss di situ ya. Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian pada jam pertama setelah dilahirkan tuh harusnya kan cuma diberikan ASI ya. Tapi sudah ada yang memberikan makanan gitu atau minuman selain ASI. Nah, ini menarik ya karena kita berbicara tentang kultur di daerah masing-masing. Kemudian harusnya yang disebut dengan inisiasi menyusui dini itu adalah meletakkan si bayi di dada si ibu, kemudian dia akan menghisap puting ibu, kemudian akan mengeluarkan ASI yang pertama yang sangat bagus, yang banyak mengandung kolesterol. Nah, tentunya harapan kita ini kan berhubungan dengan kesehatan si bayi, bagaimana si kolesterol ini akan membentuk daya tahan tubuh yang sangat bagus gitu ya. Tapi masih banyak diintervensi dengan pemahaman-pemahaman bahwa si bayi lapar gitu. Kemudian harus diberikan makanan tambahan selain ASI gitu. Itu masih banyak ya yang kita temukan. Nah, ini menarik sekali di Indonesia. Kemudian pregnancy on a breastfeeding mothers. Jadi kerap kali ada mungkin sedikit misinformasi yang di masyarakat ketika ibu-ibu yang melahirkan kemudian menyusui itu dijamin dengan kondisi bahwa ketika dia menyusui itu bisa menjadi KB gitu ya secara otomatis. Padahal tidak bisa langsung seperti itu. Kenapa? Karena kita juga akan berhubungan dengan kondisi ini menyusui eksklusifnya seperti apa dulu. Kan ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya untuk bisa menyusui itu menjadi kontrasepsi. Nah, ini menjadi kekhawatiran nih. Makanya mungkin kita masih beberapa waktu atau beberapa case itu menemukan perempuan yang menyusui kok tetap bisa kebobolan. Nah, ternyata wanita yang menyusui tetap mempunyai peluang untuk hamil, terutama setelah masa ASI eksklusif 6 bulan, tambah peluang untuk hamilnya cukup tinggi. Walaupun peningkatan hormon prolaktin selama menyusui dapat menekan ovulasi dan menurunkan kemungkinan hamil, tetapi ini tidak menjadi 100% garansi bahwa perempuan tidak akan hamil. Kemudian apalagi setelah 6 bulan ada tambahan support yang diberikan. Tambah ini nih, tambah kemungkinan tambah tinggi. Karena apa? Karena ASI tidak lagi menjadi pilihan utama, tetapi hanya menjadi tambahan. Sehingga kemungkinan ada peluang untuk wanita hamil itu cukup besar. Dan ini kadang-kadang juga mungkin perempuan saking lelahnya ya, karena harus menyusui, harus menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, nggak aware bahwa ternyata lagi kebobolan
bulan. Nah, ini cukup menarik nih, sehingga harus diwaspadai. Terus perempuan tuh gimana sih taunya kalau ternyata dia tekdung gitu ya, padahal kondisinya lagi menyusui. Nah, ini ada beberapa rekomendasi nih kalau kita merasa kok saya agak ragu-ragu ya Bu Maria, menyusui, tapi saya pengen kontrasepsi, aman nggak sih kira-kira? Nah, itu kita akan bahas satu persatu secara detail ya. Ada beberapa safe contraception for breastfeeding mothers, jadi ada beberapa KB yang aman untuk ibu-ibu busui sebenarnya. Contoh, kita bisa menggunakan KB suntik 3 bulan yang mengandung hormon progesteron dan tidak akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian mohon maaf. Kemudian kita ada yang disebut dengan mini pill. Pil KB yang hanya mengandung hormon progesteron juga aman untuk busui, jadi ada suntik, ada tablet. Kemudian ada IUD hormonal, artinya ya IUD yang alat kontrasepsi dalam rahim yang mengandung hormon progesteron yang efektif untuk mencegah kehamilan selama beberapa tahun. Kemudian ada IUD tembaga, sama AKDR yang tidak mengandung hormon, juga tidak mempengaruhi ASI. Kemudian yang paling terakhir adalah kontrasepsi dalam bentuk kondom. Ini juga cukup aman ya untuk wanita menyusui karena tidak mengandung hormon, kemudian juga bisa digunakan hanya ketika diperlukan. Kemudian tips bagaimana sih untuk perempuan-perempuan busui, wanita-wanita busui ketika menggunakan kontrasepsi? Satu, tentunya yang paling nyaman dan aman itu seperti apa? Itu tentunya perempuan boleh dong mempunyai berbagai alternatif pilihan. Terus bagaimana setelah itu? Tentunya kita konsul lagi dengan tenaga kesehatan, boleh dokter, boleh bidan. Bagaimana sih saya harus menentukan the right one, yang cocok untuk saya, yang sesuai untuk saya. Kemudian perhatikan waktu penggunaannya. Kalau jenis KB suntik misalnya 3 bulan bisa dimulai setelah 6 minggu pasca persalinan. Jadi jangan ujuk-ujuk tiba-tiba kita langsung minum ya, atau kita langsung pakai gitu. Tapi kita tetap harus konsul. Kemudian juga perhatikan efek samping dari kontrasepsi yang sedang digunakan. Artinya ada masalah nggak sih gitu? Ada trouble nggak? Ada tidak nyaman nggak? Nah, ini bisa selalu konsultasikan. Kemudian tetap menyusui. Sebenarnya menyusui teratur itu mencegah kehamilan, tapi tadi seperti yang saya sampaikan tidak 100% menjamin bahwa pasti tidak kebobolan gitu, karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku yang teman-teman harus pahami. Kemudian gunakan alat kontrasepsi tambahan kalau dirasa ragu-ragu, duh saya tadi sudah minum apa belum ya? Saya kok ragu-ragu ya, saya kok pelupa ya. Nah, itu bisa ditambahkan mungkin kontrasepsi seperti kondom dan lain-lain untuk meyakinkan, mencegah terjadinya kehamilan. Kemudian ada video yang saya dapatkan melalui YouTube yang mungkin bisa teman-teman lihat, kemudian bisa kita dapatkan insight-nya dari video ini. Saya izin memutarnya. Anda sedang menyaksikan UNICEF TV. Lombok, satu dari ribuan pulau yang tersebar di seluruh Nusantara. Disinilah para ibu dan bidan memerangi arus budaya yang membunuh sekitar 50.000 bayi di Indonesia tiap tahun. Penyebabnya, praktek pemberian asupan balita yang buruk. Padahal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa bayi-bayi di negeri ini ialah keahlian alamiah seorang ibu, memberi ASI. Rumah Sakit Praya jarang mencatat kasus gizi buruk. Namun kini seorang ibu terpaksa menunggui anaknya karena kasus tersebut. Arya memang tidak diberikan ASI dengan baik. Padahal kesalahan itu pula yang membuat kakak Arya meninggal dunia sebelumnya. Menurut Bidan Iman Suri, banyak ibu yang terlalu cepat beralih ke susu formula. Jadi kalau kita memberikan susu formula kepada bayi, terutama kita sebagai bidan itu memberikan ibu langsung merangsang dengan susu formula, itu kayaknya berdosa ya. Berdosa sekali. Jadi kita menganjurkan begitu lahir IMD supaya dia kontak skin to skin sama ibunya. Jadi dia bisa mendapatkan ASI, jadi ikatan kasih sayangnya itu lebih besar gitu. Jadi saya putuskan semua supaya dia tidak bersentuhan sama susu formula gitu. Jadi waktu pulang pun pasien itu kita wanti-wanti supaya memberikan ASI full, ASI penuh gitu. Dalam kelompok diskusi seperti ini, seorang ibu bisa mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan untuk memberikan yang terbaik bagi bayinya. Dalam forum ini juga, para ibu diajarkan untuk hanya berikan ASI kepada balita hingga 6 bulan.
tidak pakai susu formula, makanan keras, dan tidak ada asupan lain kecuali ASI. Bidan juga menganjurkan agar bayi terus diberikan ASI sampai umur 2 tahun. Program ini adalah hasil nyata dari kolaborasi Dinas Kesehatan setempat dan UNICEF sebagai bagian dari upaya global meningkatkan angka pemberian ASI. ASI merupakan upaya penyelamatan nyawa dan merupakan vaksin pertama dalam kehidupan manusia. Relawan Desa Nur Hasami telah mempelopori pertemuan rutin para ibu-ibu agar dia dapat menyebarkan informasi yang ia pelajari di puskesmas. Kehebatan ASI seharusnya dirasakan secepat mungkin bagi bayi yang baru lahir. Kurang dari 1 jam, Helawati melahirkan putra pertamanya. Dan sang bayi langsung merangkak mencari puting ibunya, mencari keajaiban dunia. Dian dari TV UNICEF melaporkan, Unite for Children. Demikian ya teman-teman, mungkin kita bisa melihat dari sini betapa luar biasanya ya untuk ASI kepada pertumbuhan anak yang dilahirkan. Saya masuk sekarang ke understanding progestin only pills. Tadi Dok Dinda juga sudah beberapa kali ya meng-highlight tentang progestin only pills. Nah, kita akan membahas ini secara lebih dalam. Progestin only pills, birth control, is often called the mini pills. Jadi, nama lainnya adalah mini pill atau VOV, regular birth control pill that have 2 female hormone. Kalau yang biasa itu ada 2 hormon, estrogen, progesteron, sementara yang mini pills itu cuman mempunyai progestin di dalamnya. Because this pill doesn't contain estrogen, it may have a fewer side effect than regular birth control pills. Karena dia cuma punya 1 hormon, tentunya efek sampingnya minimal ya, lebih minimal daripada yang biasa dikonsumsi atau yang normal kontrasepsinya. Nah, sekarang saya akan masuk ke mekanisme kerja dari progestin only pills. This pill works in 3 different way. Jadi ada 3 mekanisme kerja dari POP. Yang pertama menekankan dari atau melekatkan mukusnya ya di antara uterus dengan vagina. Jadi dia lebih kental. Kemudian the tube leading to the uterus. Jadi sperma ketika masuknya agak susah masuk ya untuk mencapai sel telur. Itu mekanisme pertamanya. Mekanisme keduanya seperti regular birth control pill, the POV makes your body think you are pregnant and stop your ovary from releasing an egg. Jadi seperti dikatakan kepada tubuhnya bahwa kita sedang hamil dan tidak perlu melepaskan sel telur. Nah, ini cukup menarik ya karena 30% of women taking the POV will continue to ovulate. Jadi memang tetap berovulasi tetapi memang tidak melepaskan sel telur. Yang ketiga mekanisme kerjanya, this pill causes changes in your uterus that make it less likely to let a pregnancy get started. Jadi dia lebih menyusahkan untuk si uterusnya untuk terjadinya kehamilan. Jadi memang dihalang-halangi karena itu memang tugasnya dari POV. Oke, saya lanjut. Yang harus kita pahami dari VOP yang pertama tentunya dia hanya mengandung 1 hormon yaitu progestin, tidak seperti yang 2 hormonal. Tentunya mekanisme kerjanya juga lebih menarik dan lebih spesifik. Kemudian VOV ini berguna untuk mencegah kehamilan dengan cara mengentalkan lendir serviks dan menipiskan lapisan rahim. Kemudian yang ketiga, VOV juga cocok untuk wanita yang memiliki riwayat migrain, sedang menyusui, riwayat pembekuan darah yang tidak bisa menggunakan pil KB kombinasi. Nah, ini ada keuntungan khusus yang mana bisa dimiliki oleh progestin only pills. Sekarang saya lanjut. Yang harus kita pahami juga ternyata VOP juga sama ya seperti obat-obatan atau kontrasepsi yang lain juga memiliki efek samping walau lebih sedikit daripada pil kombinasi. Seperti mungkin ada pendarahan yang tidak teratur, sedikit terjadinya jerawat, nyeri payudara, dan perubahan suasana hati. Yang mana ini dipengaruhi oleh juga hormonal perempuan. Kemudian penggunaannya juga harus sama. Karena ketika diminum 1 kali sehari sebenarnya harusnya 24 jam ya, di jam yang sama. Makanya menggunakan obat KB lebih amannya memang di jam waktu yang sama sehingga ini menjadi kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan tentunya akan lebih gampang untuk badan kita
mengadaptasi dan menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kemudian saya lanjut, ini ada comparison between the VOV and the combination pill. Jadi ada sedikit perbedaan, kita cari perbedaannya di antara pil KB progestin saja dengan pil KB kombinasi. Yang pertama, kalau VOV dia hanya mengandung progestin, sedangkan kalau kombinasi dia 2 hormonal. Kemudian efek samping dari VOV dia lebih sedikit, kalau yang kombinasi lebih banyak, terutama biasanya di sakit kepala ya sama nyeri payudara. Efektivitasnya keduanya sama tinggi, apalagi jika diminum secara teratur. Kemudian VOV cocok untuk yang menyusui, sedangkan kombinasi kurang sesuai. Kemudian cocok untuk riwayat migrain, sedangkan yang kombinasi mungkin juga tidak sesuai karena salah satunya juga efek samping dari yang kombinasi menyebabkan riwayat migrain. Nah, sekarang apa POV ini cocok nggak sih untuk breastfeeding mothers? POV boleh nggak untuk ibu yang menyusui? Ternyata pil ini diketahui tidak mengganggu dan menurunkan produksi ASI. Bahkan menurut Dr. Robert sampai saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa penggunaan pil KB progestin only mengganggu produksi AC. Ini Profesor Obstetri dan Ginekologi dari Emory University. Kemudian hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Natasha, seorang dokter anak yang berbasis di Kansas City, Missouri. Progesteron yang meningkat selama menyusui sebenarnya meningkatkan produksi dan suplai ASI. Jadi pil mini atau mini pil ada pilihan yang tepat untuk ibu menyusui. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mengingat kembali bahwa ternyata ada kontrasepsi yang mungkin bisa lebih gampang digunakan perempuan yang sedang menyusui dan tidak mempengaruhi produksi ASI. Karena tadi kita sudah melihat ya di video tadi betapa pentingnya sih sebenarnya ASI, terutama ASI eksklusif. Betapa pentingnya sih ASI, kemudian jangan dikasih makanan tambahan kecuali dia lewat dari 6 bulan. Kemudian betapa pentingnya ASI sih karena dia bagus untuk imunitas dan terutama untuk bonding kepada ibu dan anaknya. Di sini saya lanjut, tadi saya berbicara VOV, kita akan berbicara lagi tentang lebih spesifiknya VOV, yaitu linestrenol. Nah, linestrenol merupakan progestin. Jadi linestrenol ini anak dari progestin, bentuk lain dari hormon progesteron yang sangat efektif untuk mencegah kehamilan dengan cara menghalangi pelepasan sel telur, mengentalkan cairan di leher rahim untuk mempersulit masuknya sperma, dan mencegah tertanamnya sel telur yang sudah dibuahi ke dinding rahim. Nah, jadi ini linestrenol ini menarik ya cara kerjanya karena dia lebih spesifik lagi. Dia merupakan bagian dari progestin. Pil KB yang hanya mengandung progestin saja atau POV adalah jenis kontrasepsi hormonal yang hanya mengandung hormon progesteron sintetik. Linestrenol ini salah satunya, dia ada dalam beberapa pil KB termasuk dalam pil KB andalan laktasi yang memang disarankan untuk busui karena linestrenol ini juga merupakan bagian dari progestin only pill. Nah, sekarang kita lanjut kenalan sama linestrenol. Kita komparasi lagi antara VOV dengan linestrenol pills. Nah, kalau tadi saya mengkomparasi antara POV dengan combination pills, sekarang kita bandingin lagi progestin only pills dengan linestrenol pill. Yang pertama, kalau POV isinya progestin, sementara linestrenol bagian dari progestin, mekanisme kerjanya mirip, bekerja dengan cara mengentalkan lendir serviks dan terkadang menghalangi ovulasi, itu yang VOV. Kalau linestrenol sama menghalangi ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Efektivitasnya kalau POV sangat bagus untuk busui dan wanita yang tidak bisa menggunakan estrogen. Sedangkan linestrenol ini efektif untuk mencegah kehamilan, aman untuk busui dan penderita hipertensi. Nah, jadi ini sama ya, memang mirip karena dia merupakan satu bagian yang sama. Oke, saya lanjut. Perbedaannya adalah spesifikasinya saja karena linestrenol salah satu dari banyak jenis POV yang tersedia.
Kemudian pil KB VOP mencakup berbagai jenis progestin. Jadi ada progestin berbagai macam isinya dan salah satunya diantaranya ada linestrenol. Ini ada video dari BKKBN, mungkin teman-teman bisa simak sebentar ya. Lumayan menarik videonya. Pil progestin merupakan alat atau metode KB yang dapat dipilih untuk mencegah kehamilan dan aman bagi ibu menyusui. Pil ini mengandung progestin dengan dosis yang sangat rendah, seperti hormon progesteron alami pada tubuh perempuan. Pil ini sangat dianjurkan untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Bekerja efektif 99% untuk mencegah kehamilan apabila dikonsumsi sesuai jadwal dan aturan pakai. Selain tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI, pil ini memiliki banyak manfaat lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi bidan atau dokter terdekat. Oke, dari video ini sudah ada rekomendasi juga ya teman-teman dari BKKBN terkait pemakaian VOV. Saya lanjutkan kembali. Di sini advantages dari POV itu apa saja? Kita masuk ke subdis bagian yang ketiga, yaitu keuntungan dari progestin only pills. Oke, kita bahas ya teman-teman. Saya akan membahas ke jurnal. Ketika saya membahas jurnal ini menarik ya. Kenapa? Karena teman-teman harus paham ketika kita memberikan informasi kepada pasien terutama, ini tentunya kita harus paham dulu bagaimana informasi yang disampaikan ini kudu tepat gitu ya, kudu sesuai. Kadang kita membaca informasi kalau ini sumbernya atau source-nya mungkin tidak lengkap, ini cukup berbahaya juga ya ketika pasien mungkin kritis, ketika mungkin pasien mengkomparasi informasi kita dengan internet seperti itu. Nah, untuk lebih memantapkan lagi paling aman sebenarnya memang kita mengacunya kepada jurnal penelitian, di mana jurnal penelitian ini tentunya sudah melalui berbagai penelitian yang sudah dilakukan, apalagi kalau sampai meta-analisis ya itu sudah keren banget menurut saya. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada berbagai jurnal memang yang bisa kita temukan terkait dengan pemakaian POV atau breastfeeding contraception. Ini saya akan mulai satu-satu teman-teman dari breastfeeding contraception di jurnal. Ini ternyata ada suatu penelitian yang mengatakan progesteron hormonal contraceptives can be considered as a relatively safe solution for women desiring to continue feeding their infant with their milk while using hormonal contraception. Nah, jadi ini menarik ya. Ternyata dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, progesteron hormonal kontraseptif atau VOV ini lumayan aman sebenarnya, relatif aman sebagai solusi bagi perempuan yang tetap ingin menyusui tapi tetap menggunakan kontrasepsi. Nah, tentunya ini makin mantap ya ketika kita memberikan informasi kepada pasien kita. It is important to seek guidance on selecting the best contraception method based on latest medical knowledge tailored to the individual needs and clinical circumstances of each woman and place of resident. Jadi pentingnya untuk kita mencari guidance dalam memilih kontrasepsi yang tepat. Jadi bagaimana kita mencari acuan bagaimana memilih metode kontrasepsi yang tepat berdasarkan informasi yang terbarukan. Nah, ini teman-teman tentunya ikut di webinar kali ini kan kita dapat insight baru ya, kenapa memang apoteker itu salah satu 9-star farmasinya adalah never ending learning kan, artinya terus belajar karena informasi itu sangat dinamis, perkembangan ilmu farmasi kedokteran itu sangat dinamis. Tentunya kita harapkan dengan dinamisnya tadi informasi yang kita dapatkan juga makin updating. Nah, salah satu updating informasi ini adalah teman-teman bergabung di acara webinar ini untuk mendapatkan insight ternyata seperti apa sih Bu Maria POV itu dari sisinya pandangan orang farmasi.
Kemudian saya lanjutkan ke jurnal yang kedua. Ini juga menarik jurnalnya karena di hasil kesimpulannya mengatakan consistent evidence by multiple measures of successful breastfeeding largely from a fair or poor quality observational studies suggested that PCOS, when used by lactation women, do not compromise a woman's ability to breastfeed. Nah, jadi memang berbagai macam penelitian, kemudian berbagai macam bukti yang mengatakan bahwa para wanita atau ibu busui yang menggunakan progestin only kontrasepsi ini memang tidak terpengaruh dalam hal menyusuinya. Artinya ASI-nya tetap lancar, produksinya tetap aman, bayinya juga tetap terpenuhi nutrisinya, tetapi dia juga aman dari sisi menjaga dari kehamilan yang tidak direncanakan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena perempuan itu perlu waktu ya, dia baru hamil, melahirkan, menyusui, membesarkan. Ntar dulu deh untuk hamil lagi gitu, karena melahirkan anak kemudian membesarkan itu bukan proses yang mudah dan gampang gitu. Sehingga untuk merencanakan anak berikutnya itu perlu memang planning, waktu, timing, dan lain-lain. Makanya kan disebut family planning ya. Keluarga berencana, artinya direncanakan dulu. Sehingga tidak terjadi kebobolan. Nah, salah satu metodenya adalah memang menggunakan kontrasepsi. Kontrasepsi yang paling sesuai untuk ibu hamil. Kemudian ini evidence that PCOS do not adversely affect infant growth, tidak mempengaruhi pertumbuhan anak, kesehatan dan perkembangan selama setelah melahirkan selama setahun. Nah, ini bagus ya teman-teman, juga disampaikan kepada pasiennya teman-teman ketika mereka berkonsultasi di ruang farmasi atau di farmasi komunitas. Kemudian ada lagi jurnal yang mengatakan bahwa POV have an increasingly important place in hormonal contraception method and therefore in birth control. Jadi ini POV makin banyak digunakan, makin menarik gitu. Karena apa? Ternyata memang sangat signifikan itu efeknya ketika dia membantu para busui untuk tetap merasa aman dan nyaman selama proses menyusui dan tidak mempengaruhi, tidak terimbas dari pemakaian dari kontrasepsinya. Nah, ini dilakukan atau diberikan oleh dari VOV-nya. Nah, sekarang saya menemukan jurnal yang menarik sekali dari Linestrenol. Nah, tadi kan saya membahas VOV secara umum tuh, saya makin kepo, kira-kira ada jurnal nggak ya membahas Linestrenol yang khusus gitu, yang khusus ngebahas saya menemukannya teman-teman. Both study drugs can be safely used as postpartum contraception with high contraceptive efficacy. Nah, jadi ternyata beberapa penelitian itu dikatakan bahwa ternyata Linestrenol ini cukup menarik dan cukup efektif yang digunakan sebagai kontrasepsi setelah melahirkan. Kalau tadi VOV secara menyeluruh ya, semua isinya VOV ada, dan sekarang ini khusus kepada Linestrenol. Menarik, ternyata Linestrenol mempunyai efek yang sama gitu untuk wanita-wanita atau busui-busui yang pengen tetap menyusui tapi tetap melakukan kontrasepsi. Both progestin only oral contraceptive cause less troublesome abnormal vagina bleeding over the course of use. Jadi VOV ini dia mengurangi abnormal atau yang ketidaknormalan pendarahan di bagian vagina dan lain-lain. Although frequent bleeding was predominant at the beginning of the use. Walaupun pertamanya mungkin perlu penyesuaian ya, tapi makin ke sininya makin berkurang perdarahannya. Nah, ini sama ternyata yang dilakukan oleh Linestrenol. Jadi Linestrenol ini di samping posisi ASI-nya aman, wanitanya terlindungi, kemudian perdarahan di bagian rahimnya juga mulai berkurang. Nah, karena ini sangat membantu, makanya dia mengatakan Linestrenol ini direkomendasikan sebenarnya sebagai kontrasepsi hormonal yang diperlukan oleh para busui-busui yang ada mungkin di Indonesia ya. Kemudian saya menemukan lagi ada beberapa frequently
question. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan ketika mereka pengen menggunakan kontrasepsi, terutama yang linestrenol atau VOV. Nih, misalnya, what should I know if I take other medication? Nah, ini tadi juga pertanyaan pertama yang juga disampaikan kepada Dok Dinda ya. Dok, kira-kira kalau saya minum obat tertentu ada yang bisa berpengaruh nggak terhadap kontrasepsi ketika menyusui gitu? Jawabnya, certain medication may interfere with the effectiveness of the POV. Jadi ada beberapa obat yang memang harus di-highlight ya teman-teman ketika busui-busui ini mengkonsumsi VOV. Yang pertama, rifampicin. Rifampicin atau golongan obat-obat yang mengandung atau digunakan pada terapi TB itu memang cukup berpengaruh. Rifampicin atau rifampin ini mempunyai banyak tangan. Tangannya ini yang mengganggu kerja obat-obat lain yang paling sering terjadi adalah obat kontrasepsi. Jadi dipastikan dulu ya, pasiennya sedang menjalani pengobatan TB kah, atau menjalani pengobatan yang menggunakan rifampicin jangka panjang kah gitu ya. Ini harus dikepoi dulu gitu, karena memang yang paling sering mengganggu kontrasepsi hormonal itu utamanya adalah golongan obat-obat yang sedang digunakan pada pasien pengobatan TB. Kemudian some drug used to prevent seizures ini juga ada ya. Jadi pastikan lagi pasien-pasien teman-teman ini tidak mengkonsumsi obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi seizures. Kemudian yang terakhir HIV. Nah, ini pastikan juga nih, karena kadang dalam beberapa case yang saya temukan itu ada pasien HIV yang juga sedang mengalami pengobatan TB. Nah, ini pasien saya kebetulan juga perempuan gitu, sedang mengalami pengobatan HIV, dia juga mengalami pengobatan TB. Nah, ini dipastikan nih untuk dia tidak menggunakan VOV atau kontrasepsi lainnya yang dalam bentuk oral, karena dia cukup mengganggu ya, bahkan menggagalkan terapi dari kontrasepsi oral. Jadi talk with your obgyn or other health professional about any medication you are taking before deciding to use VOV. Jadi tanyakan dulu, konsulkan dulu kepada dokter kandungan, konsulkan dulu kepada teman-teman bidan ya, apakah saya boleh atau disarankan menggunakan ini. Kemudian pertanyaan lain, can I use progestin only pills right away after pregnancy? Kalau ini baru melahirkan nih, saya boleh nggak? Karena saya takut, Bu Maria, saya kan baru melahirkan, saya takut aja kebobolan, misalnya gitu. Yes, POV can be used immediately after childbirth. Jadi setelah melahirkan boleh langsung digunakan VOV-nya, even if you are breastfeeding, walaupun dalam kondisi menyusui. Makanya gunakanlah POV-nya, lebih spesifik lagi linestrenolnya, karena mereka bisa digunakan setelah melahirkan, setelah keguguran, atau setelah dilakukannya proses aborsi. Ini lebih disarankan ya. Kemudian pertanyaan lainnya, do POV affect the heart or blood pressure? Jadi kalau POV ini pengaruh nggak Bu Maria terhadap jantung ya, kalau yang punya riwayat jantung, kemudian punya riwayat darah tinggi, unlike birth control pill that contain estrogen dan progestin, karena kontrasepsi lain rata-rata kan mengandung hormonalnya 2, POV ini do not increase the risk of high blood pressure or cardiovascular disease. Jadi POV ini mengurangi resiko untuk naiknya tekanan darah, juga meningkatnya penyakit kardiovaskular. Jadi memang untuk beberapa pasien dengan case tertentu, dia boleh nih direkomendasikan untuk VOV-nya untuk mencegah naiknya tekanan darahnya. Nah, makanya untuk perempuan-perempuan yang memang ingin tetap menggunakan kontrasepsi tetapi mempunyai tendensi untuk meningkat tekanan darahnya, VOV bisa jadi salah satu solusinya. Kemudian, how are POV taken? Bagaimana cara minumnya? VOV ini disebut dengan mini pills, isinya 28 dan diminum sekali sehari. Makanya 24 active pills dan 4 inactive pill atau placebo ya. Jadi kita boleh menggunakan semacam reminder kah atau HP
alarm atau apapun yang bisa teman-teman sarankan kepada pasien sehingga pasien itu mengkonsumsi di waktu yang terus-menerus sama. Kalau saya biasanya bilang, Bu, Ibu biasanya minumnya kapan nih? Mau malam? Oke, malam taruhlah di samping tempat tidur Ibu. Dan pastikan terlihat oleh mata. Jadi ketika kamu tidur, oh saya lupa nih, belum minum obat KB misalnya, atau belum minum POV, itu diminum. Atau paling gampang, menggunakan alarm. Nah, kadang kita dengan berbagai kesibukan, apalagi perempuan, double job, multiple job gitu ya. Ah, saya lupa, udah apa belum. Nah, lebih aman memang menggunakan alat bantu seperti alarm dan lainnya. Mohon maaf. How do I take them? Ini sama ya, you must take the VOV at the same time every day. Never miss a day without taking your VOV. Jadi kalau waktunya sama, durasinya sama, udah dipastikan nih. Besok ini saya mau pergi jauh. Kemudian saya pengen tetap minum misalnya. Dipastikan nih bekalnya untuk VOV teman-teman atau pasiennya ini cukup ya. Artinya jangan sampai nanti setelah perpergian jauh dapat ke tempat tujuan, sampai ke tempat tujuan tiba-tiba obat POV-nya udah habis aja, linestrenalnya udah habis aja. Nah, kita kan kebingungan, pasti ada keputus di situ tuh. Nah, itu repot sekali. Jadi dipastikan kepada pasien teman-teman untuk disarankan kalau ingin berpergian jauh atau ada aktivitas yang mungkin memerlukan waktu yang panjang, ini bisa dipastikan stoknya tetap aman ya, karena dia terus-menerus untuk menjaga agar tidak terjadi kehamilan. What if I do not take my pill on time? If you don't take the POV on time, your mucus will start to thin and you could become pregnant. Nih, hati-hati ya. Kalau kita tidak mengkonsumsinya tepat waktu, lupa terus ya jangan salah. Mukusnya dari rahim akan mulai menipis dan frekuensi atau kemungkinan untuk terjadinya kehamilan cukup meningkat. Nah, jadi itu kenapa disarankan untuk terus-menerus diminum secara teratur untuk menghindari kemungkinan terjadinya kehamilan. Nah, sekarang saya masuk ke subbagian berikutnya, farmasis role-nya di mana? Bagaimana peran farmasinya? Apoteker tentunya mempunyai peran yang sangat utama dalam kontrasepsi, terutama busui ya. Mereka tidak hanya tentang penyediaan obatnya, tetapi juga bagaimana menggunakan komunikasi atau perannya di klinisi sebagai informan bagi para pasiennya. Ini perannya terutama untuk busui, yang pertama edukasi dan konseling. Bagaimana kita memberikan informasi nggak nakut-nakutin kepada pasiennya, tepat gitu ya, sehingga pasiennya ini paham. Karena kalau pasien ditakut-takutin, tentunya nanti yang ada pasiennya malah enggak, saya ngeri ngelihat efek sampingnya, saya ngeri minumnya, saya ngeri malah nggak jadi atau gagal ya. Jadi pasien diinformasikan secara lengkap bagaimana sih kontrasepsi ini mungkin bekerja, bagaimana kemungkinan terjadinya kegagalan kontrasepsi, obat-obatan yang bisa mempengaruhi pemakaian kontrasepsi. Ini harus diinformasikan dan sesuaikan. Bagaimana cara ngomongnya nanti sebab berikutnya akan saya jelaskan. Kemudian edukasi tentang kontrasepsi pada ibu menyusui. Apoteker ini kan ada di baris depan, ada di klinisinya, ada di komunitasnya. Tentunya punya banyak kesempatan untuk memberikan edukasi gitu. Bagaimana pemakaian kontrasepsi misalnya seperti, Bu, pakailah di jam yang sama. Taruhlah di samping meja makan ibu, taruhlah di samping tempat tidur ibu, taruhlah di atas air putih yang akan ibu minum sebelum tidur. Itu kan salah satu cara ya untuk mengingatkan kepada pasien agar dia tetap minum obat di waktu yang sama. Kemudian konseling individu. Ini kita bantu pasiennya. Ibu kira-kira senangnya kontrasepsinya yang seperti apa? Ibu senangnya pengennya kontrasepsi itu yang seperti apa? Kalau ibunya penakut ya jangan didorong-dorong untuk misalnya IUD atau implan karena mereka pasti akan sangat ketakutan. Tapi kalau ibunya senang, oh saya pengen implan aja karena lebih aman. Nah, itu bisa kita senang, oh
oh saya pengen implan aja karena lebih aman. Nah, itu bisa kita sarankan ya. Jadi apoteker itu memberikan informasi bukan nakut-nakutin. Kemudian pemantauan apoteker itu memberikan informasi bukan nakut-nakutin. Kemudian pemantauan dan evaluasi, cek efek sampingnya. Kalau efek samping ini terus berlanjut, misalnya pada beberapa orang, boleh tuh teman-teman ajukan ke mesoknya. Misalnya ya, kalau yang sudah punya akun mesok itu boleh disampaikan kepada Badan POM. Oh ternyata beberapa obat kontrasepsi